semuanya. Hari ini aku bakal sharing ke kalian tentang pengalaman aku kuliah di Kyoto University. Dan kok bisa gitu kan ya. Dan aku juga bakal sharing ke kalian tentang apa saja yang harus dipertimbangkan untuk bisa tetap jalan exchange di Kyoto University dan tetap jalan kuliah yang ada di Indonesia. Apalagi kalau misalnya di Indonesia ini kalian adalah anak beasiswa, jadi supaya tetap on the track untuk target di Indonesianya dan juga bisa dapat kesempatan exchange-nya full. Oke, so hope you guys enjoy. Langsung aja kita mulai videonya sekarang. Pertama, aku bakal jelaskan dulu alasan aku kenapa aku memilih dan mengambil kesempatan untuk kuliah di Kyodai, Kyoto University. Yang pertama karena memang aku pengen banget ke Jepang, teman-teman. Apalagi ini adalah kesempatan yang bagus banget untuk kuliah di kampus Jepang, kampus ternama gitu di Jepang. Dan aku dapat beasiswa di sana, jadi kenapa tidak diambil. Terus kemudian aku juga dulu waktu S1, aku tuh selalu datang ke pameran-pameran kayak pameran pendidikan luar negeri gitu, dan aku selalu datang di bootcampnya Jepang. Itulah kenapa aku seneng banget ketika aku diumumkan sebagai salah satu peserta yang terpilih di program exchange ini. Jadi aku mengikuti program exchange yang ada di Kyoto University dan aku dapat beasiswa dari sana. Terus kemudian untuk kegiatan exchange-nya ini ada dua, yaitu penelitian, kita ada mini project gitu, terus kemudian juga ada kuliahnya. Nah, untuk kuliahnya ini kita mengambil mata kuliah master, dan mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah wajib, dan aku waktu itu ngambil ada 4. Terus kemudian karena kita belum dijadwalkan untuk bisa pergi ke Jepang, maksudnya kita belum bisa pergi ke Jepang, travel ke Jepang gitu, karena situasi COVID-19 ini yang tak kunjung usai gitu ya. Akhirnya ya sudah dari pihak CSCS memutuskan untuk mengikutkan kita di kuliah online. Di sana juga kuliahnya itu apa ya, ganti-ganti, kadang online, kadang offline. Kalau situasinya baik jadi online, kalau situasinya naik lagi kasusnya akan jadi online, seperti itu. Jadi di sana juga hybrid gitu, online, offline, online, offline. Terus kemudian aku juga kan dapat COE yang dikirim dari Kyoto University. Tapi COE itu belum bisa digunakan sampai saat ini karena memang Jepang belum bisa buka border untuk mahasiswa exchange. Aku tidak mengerti ya bagaimana kategori COE yang khusus atau COE yang tidak khusus itu, karena beberapa waktu yang lalu ada anak Max yang sudah berangkat. Karena aku beasiswanya bukan dari Max, jadi belum bisa berangkat gitu. Terus kemudian suasana kuliahnya sendiri itu bagaimana? Jadi perlu kalian ketahui teman-teman, kan tadi aku bilang ada mini riset dan juga ada perkuliahan. Untuk kuliahnya ini kan tadi dilakukan online ya. Dan kalian tahu nggak, mata kuliahnya itu bener-bener mata kuliah yang general banget gitu loh. Generalnya itu karena ini adalah graduate school Global Environment Studies. Jadi itu tuh emang belajar tentang lingkungan gitu. Terus kemudian aku kan milih senseinya waktu itu kan Biology Conservation ya, di Biology Conservation Lab, dan labnya tuh lab herpetologi gitu. Terus kemudian aku kayak jadi, kok gini banget mata kuliahnya, itu benar-benar jauh. Ada sih beberapa mata kuliah yang tentang perikanan kelautan, karena kan aku basicnya perikanan kelautan, itu agak nyambung, tapi tetap aja di situ tuh ada sisipan engineer-nya gitu. Ya pokoknya pusing lah. Tapi dari situ aku belajar dari apa coba? Dari beneran yang belajar fungi, bakteri, sampai aku belajar ke mesin, water treatment, carbon sinking, ya pokoknya itulah semuanya aku belajar di GS ini. Karena ini itu masih mata kuliah fakultas graduate school-nya itu, jadi makanya mata kuliahnya masih global banget. Apalagi yang aku ambil memang mata kuliah wajib, jadi mungkin itu gabungan dari mata kuliah yang penting. Dan di mata kuliah ini itu tugasnya banyak, jadi itu yang harus benar-benar dipastikan. Pastikan kalau kalian mengambil mata kuliah ini, kalian siap dengan tugas-tugasnya. Nggak harus di Kyoto sih, misal kalian exchange di tempat lain, di universitas lain. Jadi kalian harus pastikan kalian nanti mengambil mata kuliah apa aja. Dan kalau misalnya iya, berarti bisa jadi mata kuliahnya juga banyak tugasnya. Kalian harus siap akan hal itu. Terus kemudian dosennya itu nggak satu mata kuliah itu nggak satu dosen. Satu mata kuliah tuh bisa sampai 4 sampai 6
mamam dosennya. Jadi dosennya tuh banyak banget dan setiap dosen memberikan assignment masing-masing. Jadi kalian harus siap menghadapi itu semua. Itu sih yang membuatku berat. Tapi di sisi lain juga aku jadi banyak belajar. Walaupun kuliahnya itu pagi-pagi banget sih. Enggak sih, 8:30 itu kan kalau di Jepang 10:30. Di sini start 8:30 aku udah mulai kuliah. Nah gitu sih, jadi sebenarnya untuk kuliahnya sendiri itu yang penting kita on the track di exchange-nya dan kita on the track di mata kuliah kita yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia juga kita kan sebagai anak beasiswa misal, kita juga harus memperhatikan target-target yang harus kita selesaikan. Apalagi kalau misalnya kalian itu dari beasiswanya minta ini itu, jadi pastikan itu selesai dan pastikan di exchange-nya ini juga selesai. Jadi kalian akan mendapatkan dua-duanya. Dan kemudian sebenarnya tujuan aku pribadi berharap keterima di program exchange ini adalah karena aku ingin mencari network di sensei yang ada di Jepang. Siapa tahu nanti kalau setelah lulus S3 ini aku pengen sekolah lagi atau pengen ngambil postdoc atau apa, jadi aku punya link di Jepang atau ya dimanapun kalau misalnya emang rezekinya di Jepang. Jadi aku membuka kesempatan untukku sendiri selebar-lebarnya gitu sih, salah satu tujuannya. Dan juga hal-hal yang perlu banget dipertimbangkan itu adalah, apalagi kalau misalnya kalian adalah anak beasiswa ya, beasiswa apapun, entah LPDP, PMDSU, BU, atau beasiswa apapun yang ada rentang waktunya, itu kalian harus perhatikan ketepatan waktu ketika kalian mengambil exchange. Usahakan ketika kalian mengambil exchange, kalian udah nggak ada kuliah sama sekali di Indonesia, tinggal riset atau tinggal apa gitu ya, jadi nggak akan keteteran gitu. Terus usahakan juga kalian kalau udah seminar proposal, jadi kalian udah nggak ada tanggungan tuh secara administrasi, kalian tinggal riset kalian ada di Indonesia dan tinggal mengerjakan mini project yang ada di tempat exchange kalian, seperti itu. Karena ketika kalian sudah selesai seminar proposal terus kemudian kalian exchange, itu akan plong gitu, nggak tumpang tindih, dan itu akan lebih santai ketika kalian menjalaninya gitu. Jadi pesan aku, ketika kalian nanti pengen exchange, lakukan setelah kalian seminar proposal. Berarti kalian harus seminar proposal cepet-cepet, itu sih. Jangan menunda-nunda seminar proposal. Terus kemudian kalian juga harus bisa pas gitu ya membagi waktunya, karena kalian di Indonesia pasti punya target untuk menulis. Kalian di tempat proyek kalian juga ada pasti yang namanya mini report. Nah itu yang harus diperhatikan, kalian benar-benar harus bisa membagi waktu kapan kalian harus mengerjakan si mini report ini dan mengerjakan tetap tugas kalian. Karena meskipun kalian ikut exchange, kalian nggak akan ditambah masa studinya itu. Jadi misal kalau anak PMDSU ikut exchange di semester 6, berarti ya tetap aja nggak akan ditambah sampai semester 9 nantinya. Karena kan PMDSU 8 semester ya, gitu. Itu sih yang perlu banget harus diperhatikan. Ketika nanti kalian mengambil exchange, pertimbangkanlah hal-hal yang seperti itu. Kalian harus mengambilnya ketika kalian sudah selesai semua urusan administrasi di Indonesia. Jadi kalian tinggal riset aja, fokus riset, dan fokus mengerjakan mini projectnya. Karena hal itu akan sangat membantu. Karena aku sendiri sekarang exchange-nya ini masih online ya, karena belum berangkat ke Kyoto-nya. Dan ada kabar, semoga aja nanti bulan September itu akan ada kabar lagi terkait keberangkatan kita. Kalau misalnya kita berangkat juga alhamdulillah, mohon doanya ya teman-teman. Kalau misalnya enggak, ya yang penting kita sudah berusaha, kita sudah punya networking yang ada di Jepang dengan kenalan kita yang ada di sensei-nya di sana. Nah, begitu sih kalau menurut aku. Nah, sekian dulu teman-teman cerita aku tentang perjalanan exchange di Kyoto University ini, dan semoga memberikan gambaran gitu kepada kalian yang nantinya mau mengambil program exchange di universitas lain selain di universitas kalian yang ada di Indonesia. Semoga videonya ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tahu tentang update dari beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia ataupun kegiatan di luar kampus lainnya. Sekian dulu video dari aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!